Selamat datang di kuliah online mata kuliah Algorithm and Complexity dengan topik bahasan hari ini yaitu Fundamental of Algorithm Efficiency Analysis. Apa itu kerangka analisis atau analysis framework? Di sini menyatakan suatu general framework untuk menganalisis efisiensi sebuah algoritma. Analisis merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memisahkan substansi dari suatu permasalahan sampai ke unit-unit atau konstituen terkecilnya. Terdapat dua jenis efisiensi yang akan kita analisis, yaitu berkaitan dengan time atau waktu, yang disebut time efficiency atau time complexity. Kalau hubungannya dengan waktu, jadi ini kaitannya dengan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu algoritma itu berjalan. Yang kedua, aspek kedua dari efisiensi yaitu space efficiency atau space complexity. Ini berkaitan dengan jumlah memori yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma. Jadi space, ruang yang dibutuhkan untuk menampung input dan output dari suatu algoritma. Terdapat perubahan fokus ya. Jadi sekarang ini di mana kita tahu bahwa kecepatan komputer sudah tidak terbatas, kapasitas memori juga dengan adanya cloud dan sebagainya itu sangat besar sekali, tetapi tetap ya, kalau dulu kapasitas memori itu menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatian. Saat ini sebenarnya space efisiensi itu tidak terlalu menjadi fokus lagi karena adanya teknologi pemrosesan paralel ya, atau cloud service di mana space bisa unlimited gitu. Sehingga change in concern saat ini tentang algoritma adalah aspek time efisiensinya. Tetapi kalau kita bicara tentang analytical framework atau analysis framework, kerangka analisis framework, ini harus bisa diterapkan kepada dua aspek efisiensi tadi, baik waktu maupun ruang, time and space. Pengukuran jumlah input. Di sini adalah untuk mengetahui interval atau range input yang akan masuk ke dalam suatu algoritma. Kebanyakan algoritma membutuhkan waktu yang lebih lama untuk input yang lebih besar. Oleh karena itu, efisiensi waktu dinyatakan sebagai fungsi terhadap input size. N, ini menyatakan ukuran input. Jadi pemilihan metrik, ukuran metrik yang akan digunakan pada pengukuran input ini bergantung juga kepada algoritmanya. Contohnya bagaimana mengukur input untuk algoritma spell checking. Spell checking ini adalah untuk pengecekan ejaan. Jika algoritma tersebut bekerjanya karakter by karakter, maka yang menjadi ukuran inputnya adalah jumlah karakter yang mungkin ya dalam domain karakter itu karakter apa saja yang mungkin dimasukkan sebagai input. Tapi apabila spell checking itu bekerja pemrosesannya berdasarkan kata atau words, maka di sini bukan lagi jumlah karakter yang dihitung sebagai ukuran input, melainkan jumlah word-nya atau jumlah kata. Selanjutnya measuring running time, yaitu pengukuran waktu eksekusi. Di sini untuk melakukan pengukuran biasanya kan digunakan satuan ya. Jadi standar unit time of measurement gitu, ukuran itu bisa second, millisecond, dan lain-lain. Namun ada aspek kelemahannya di sini ya, karena unit measurement seperti detik, milidetik ini bergantung pada kecepatan komputer, karena komputer memiliki kecepatan eksekusi tiap instruksi itu berbeda-beda. Komputer yang berbeda prosesor ya beda juga kecepatannya.
Selain itu, juga kualitas dari program yang diimplementasikan, kualitas dari algoritmanya yang diimplementasikan, dan compiler yang digunakan untuk mengeksekusi kode program. Juga ada, kalau bergantung pada ukuran ini, ada difficulty of clocking. Untuk mengetahui actual running time ini sangat bergantung pada kapasitas atau kinerja CPU ya, prosesor masing-masing komputer. Jadi di sini pengukuran running time lebih tidak ditekankan ke satuan, unit satuan seperti detik, milidetik, tetapi terhadap ini, jumlah berapa banyak, number of time, berapa kali setiap algoritma itu dieksekusi berdasarkan ukuran inputnya, input yang dimasukkan. Jadi bagaimana dapat mengetahui number of time ya, atau running time? Caranya dengan mengidentifikasi the most important operation of algorithm, atau kita sebut basic operation. Jadi operasi yang paling penting, operasi utama. Ini dihitung berapa kali jumlahnya basic operation itu akan dieksekusi. Kenapa basic operation? Karena basic operation berkontribusi paling dominan ya terhadap keseluruhan total running time. Kita akan membahas tentang basic operation. Basic operation ini adalah yang paling banyak menghabiskan waktu pada sebuah algoritma. Biasanya letaknya adalah kalau algoritma tersebut menggunakan looping, dia ada di paling dalam. Operasi yang ada di dalam looping, paling dalam. Misalnya loopingnya bertingkat seperti itu. Contohnya pada kebanyakan algoritma sorting, basic operation-nya adalah comparison. Ya, jadi comparing elemen kan, dicek apakah nilai A lebih besar dari nilai B, seperti itu. Jadi pada sorting, basic operation-nya adalah ini, key comparison. Sedangkan pada mathematical problem, ya ini jenis numerical problem, biasanya melibatkan operasi-operasi matematika. Operasi aritmatika, yaitu ada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini kalau pada numerical problem, basic operation-nya yang terdapat operasi-operasi aritmatika ini. Dari sana, menghitung jumlah berapa kali basic operation itu dieksekusi dengan suatu input size n, ini dapat diketahui running time-nya. Idenya seperti itu. Ini adalah tabel yang menunjukkan contoh hubungan antara input size dan basic operation. Di sini terdapat 4 baris problem yang berbeda-beda. Bagaimana cara menghitung input size-nya dan mengenali basic operation-nya. Di sini, misalkan problem pertama yaitu pencarian key. Searching key, jadi mencari key pada n buah item. Key ini ya keyword yang dimasukkan. Input size-nya adalah ya jumlah dari list item ya. Dan operasinya basic operation karena kita searching, mencari kan mencocokkan, matching. Apakah key ada di data ke array ya, array dari array elemen awal gitu 1 sampai elemen ke n. Operasinya adalah matching ya, jadi menggunakan key comparison. Selanjutnya misalkan problem multiplication of two matrix, perkalian 2 matriks. Maka input size-nya adalah dimensi matriks dan jumlah total elemen, baris kali kolomnya. Karena kalau mengalihkan 2 matriks ini kan harus kompatibel dulu baris kolomnya. Matriks pertama, kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Dan karena ini aritmatik, jadi yang menjadi operasi basic operation-nya adalah multiplication ya di dalam inner loop. Kasus selanjutnya adalah pemeriksaan checking primal, jadi pemeriksaan bilangan prima pada suatu integer n. Maka yang menjadi input size, ya berapapun bilangan n, yaitu jumlah digit suatu number gitu. Dan operasinya, pemeriksaan bilangan prima adalah pembagian ya, division. Contoh problem berikutnya yaitu graph problem. Input size-nya dapat berupa jumlah vertex atau jumlah edge-nya. Kemudian basic operation-nya yang menjadi basic operation adalah visiting vertex atau traversal ya, penelusuran vertex atau edge. Saya lanjutkan dengan estimasi running time. Mengapa estimasi ya? Karena ini adalah
model untuk memprediksi kecepatan running time. Jadi time efisiensi akan dianalisis dengan cara menentukan berapa banyak repetisi atau pengulangan dari basic operation untuk suatu given input. Input yang dimasukkan itu katakan n buah, maka berapa kali dilakukan pengulangan terhadap n input. Tadi sudah kita bahas, basic operation adalah operasi yang paling berkontribusi terhadap jalannya program atau running time. Di sini ada persamaan Tn. Tn ini biasanya suatu fungsi yang menyatakan kompleksitas atau running time ya. Time efisiensi Tn. Kemudian di sini ada suatu fungsi Cn, di mana Cn ini tidak mengandung non-basic operation. Artinya hanya basic operation saja yang dominan, ya, yang dihitung. COP di sini adalah suatu konstanta ya, pendekatan juga yang namanya konstanta yaitu tadi bergantung pada komputer atau perangkat yang digunakan. Komputer yang berbeda ya konstantanya bisa berbeda. Nah di sini n itu adalah input size. Jika n sangat besar atau sangat kecil, ini mempengaruhi running time-nya. Nah, di sini ada pertanyaan satu. Misalkan ada formulanya ya, Tn di sini mendekati COP Cn. Berdasarkan formula, seberapa cepat suatu algoritma bekerja pada mesin yang 10 kali lipat lebih cepat dari yang kita miliki. Ya kan 10 kali gitu ya. Berarti masukkan aja n-nya 10. Sehingga jawabannya adalah 10 kali lebih cepat. Karena ini kan ya linear aja. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa waktu yang dibutuhkan jika kita double input size-nya? Input size-nya digandakan, gitu ya. Di sini kita lihat saja, maaf ini setengah ya, harusnya persamaannya V2N, kita buka setengah N ya, V2 itu setengah. Ini 1/2, jadi setengah N kali N-1 itu Cn-nya ya. Persamaan. Kan kita mau cari Tn, running time, dari fungsi algoritmanya. Algoritma itu kita hitung berapa kali basic operation-nya dan sebagainya itu sebagai Cn. Nah, di sini misalnya didapatkan Cn setengah N kali N-1. Nah, ini dijabarkan kan menjadi setengah N kuadrat min setengah N. Kita ambil yang paling dominan ya, karena ini pangkat kuadratik. Perubahan N yang nilai N memberi dampak signifikan adalah dari proses ini yang kuadratik. Karena kalau dia N dibandingkan dengan N kuadrat itu yang lebih dominan mempengaruhi hasil N kuadrat. Cepat berubah gitu kan nilai N. Setiap perubahan N. Jadi ini bisa kita abaikan ya asumsinya. Nah, makanya kita dapat Cn-nya di sini setengah N kuadrat. Lalu kalau misalnya N-nya kita dobelkan, berarti kan T2N ya kita komparasikan saja ya T2N banding C2N per Cn. Tadi kita masukkan ya N-nya adalah persamaan Cn-nya adalah setengah N kuadrat dengan N yang ditingkatkan 2 kali. Seperti ini. Perbandingan antara T2N dengan Tn. Maka akan 4 kali lipatnya ya. Di sini jawabannya. 4 times longer. Kalau algoritmanya, inputnya kita naikkan, jumlahnya digandakan, maka akan 4 kali lebih lama eksekusinya. Seperti itu. Yang menjadi catatan di sini bahwa konstanta seperti COP ini bisa di-ignore ya, bisa diabaikan. Karena yaitu kontribusinya dalam peningkatan waktu, jumlah waktu itu tidak signifikan jika dibanding dengan N-nya. Jadi parameter N ini lebih mempengaruhi peningkatan waktu eksekusi. Nah, di sini kita bisa, tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita punya running time seperti ini dan dijabarkan begini, maka kita akan tahu bahwa polinom yang pangkatnya paling tinggi ini paling dominan menentukan besarnya running time. Kalau ini tidak signifikan. Misalkan kita masuk 1000 gitu ya. Nilai N-nya 1000. 1000 ini akan 1000 kuadrat 1 juta, sedangkan di sini 1000. Semakin yang memberi dampak paling besar terhadap waktu eksekusi atau running time itu adalah pangkat yang terbesar. Seperti itu.
Itu disebut sebagai order of growth. Di sini order of growth-nya adalah kuadratik. Jadi order of growth ini adalah urutan pertumbuhan fungsi ya. Dalam suatu algoritma yang berbeda-beda, ini kita lihat running time-nya ya berdasarkan order of growth-nya. Pada input yang kecil tidak akan kelihatan bedanya, tetapi pada input yang semakin besar dan membesar ini sangat terlihat order of growth jika fungsi running time-nya berbeda-beda. Kita dapat amati berbagai fungsi running time. Misalnya di sini ada fungsi log basis 2 ya, log n ini fungsi linear, lalu n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n, ini eksponensial ya. Ini polinomial, ini eksponensial, lalu ini faktorial. Kita akan amati, jadi tabel di sini menyatakan bahwa untuk large values of n, jadi untuk input yang berukuran besar ya, dari yang kecil ini kan kalau 10 termasuk kecil, tapi 10 pangkat 2 kita naikkan ya pangkatnya kelipatan 1 ya, atau 10 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, 4, 5, 6, setiap kelipatan ini signifikan perubahannya. Kalau katakan algoritma ini memiliki order of growth, di sini berbeda-beda ya. Ini algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3, dan seterusnya. Maka ini adalah input size, n input size. Kita akan lihat ini running time-nya. Yang kita bisa amati, algoritma log ini memiliki slowest growing function. Mengapa? Ketika dia inputnya 10, maka waktu eksekusinya 3,3. Inputnya kita naikkan pangkatnya 100, dia 6. 1000, dia 10. 10.000, 13. Jadi kenaikan fungsinya ini lambat sekali ya. Padahal ini naiknya kan udah sampai 1 juta, dia masih 20. Pelan gitu. Kalau N ya linear dia gitu. Kenaikannya sesuai dengan jumlah inputnya. Pada N log N ini mendekati N 2N ya. Jadi ini pertumbuhannya N log N ini masih di bawahnya N kuadrat. Kalau kita amati nih, untuk input size yang ini ya masing-masing. Nah, di sini kalau misalnya input size-nya 1 juta, maka algoritma yang kuadratik order of growth-nya akan menjadi 1 miliar ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi instruksinya. Sedangkan ini masih pangkat 7 ya. 20 juta sekitar itu. Ya, ini yang lebih lama lagi, exponential growth function ya, kalau pangkat 3. Eksponensial ini pangkat n-nya yang, pangkat n ya, mengikuti size dari input. Nah, ini kan sampai pangkat 30 gitu. Kalau untuk input 100 saja dia sampai kali 10 pangkat 30. Kalau 1000 ya udah tidak bisa dihitung lagi karena pasti sangat lama. Apalagi faktorial. Faktorial ini adalah growing function yang lebih lama lagi, maksudnya lebih cepat lagi dibanding eksponensial. Nah ini, untuk 2 input aja 10. Untuk input 100 dia ada kemungkinannya ada ini, sampai 157 pangkatnya. Jadi kita bisa menganalisis time complexity ya, atau running time algoritma berdasarkan order of growth function-nya. Sekarang kita akan membahas tentang exponential growth function. Jadi suatu algoritma yang memerlukan eksponensial operasi ya, eksekusi operasi yang eksponensial. Ini bisa dikatakan algoritmanya sangat lambat gitu kan. Jadi untuk input yang kecil saja dia perlu waktu eksponensial. Sebagai contoh, diperlukan 4 kali 10 pangkat 10. Ini apa ya, di atasnya triliun gitu. 4 kali 10 pangkat 10 tahun untuk komputer membuat atau menyelesaikan input berukuran 10 pangkat 12. Ya. Jadi kalau tadi kan eksponensial faktorial itu juga algoritma membutuhkan waktu lama ya, sangat lama sekali. Sehingga kalau kita punya algoritma tapi order of growth-nya eksponensial maupun faktorial membutuhkan waktu yang sangat lama untuk eksekusinya pada input yang kecil. Apalagi input yang besar, sangat tidak reliable ya. Ini adalah contoh dari 2n-fold increase, kenaikan lipat 2 seperti itu ya. Pada algoritma dengan order of growth log n, kenaikannya hanya 1
Artinya setiap input pangkatnya naik 1 gitu, dari 10 jadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 jadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Ini kenaikan log ya dia hanya sesuai pangkatnya aja. Jadi pada 10 pangkat 1 dia 1, 10 pangkat 2 eksekusinya 2, 10 pangkat 3, 3. Ini sangat slow, makanya sering digambarkan pada kenaikan input yang cepat itu running time digunakan log. Karena tidak terlalu cepat ya nilainya, hanya 1, 2, 3, itulah prinsipnya dari fungsi log. Sedangkan pada fungsi linier, ya di sini sama dengan ukuran inputnya. Ya, kenaikannya sama dengan fungsi inputnya. Lalu pada fungsi n log n, kenaikannya ini hampir 2 kalinya gitu, dari ukuran input n. Lalu pada kuadratik dan kubik ini ya kenaikannya bisa 4 kali lipatnya dan 8 kali lipatnya. Kan kalau kuadratik itu 2, pangkat 2 itu kan 4. Sedangkan kubik itu pangkat 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8 kalinya ya. Bisa dibayangkan kalau ini eksponensial ya, kenaikannya lebih besar lagi, apalagi faktorial ya. Sekarang kita akan membahas mengenai worst case efisiensi. Running time ini bergantung tidak hanya terhadap input size. Kalau tadi kita kan hanya membahas ukuran input yang menentukan running time, tapi juga susunan atau kondisi dari inputnya. Ya. Jadi satu algoritma yang sama ini bisa berbeda-beda lamanya eksekusi atau running time-nya tergantung dengan kondisi input yang dimasukkan. Ya. Maka di sini kita kenal namanya worst case. Worst case itu adalah kasus terburuk yang paling lama suatu algoritma itu running time-nya berapa. Sebagai contoh di sini adalah ada algoritma sequential search, yaitu pencarian nilai AI ya. Di sini kalau I kurang dari N, return 1. Else return min 1. Kita akan cari ya, nilai ada nggak kurang dari N. Nah, sepanjang elemen kita cari, yang disebut worst case itu adalah misalnya kita punya K buah elemen. Misalnya kita punya N buah elemen, maka di sini akan dicari K, ada nggak nilainya yang sama dengan K. Yang disebut worst case itu adalah kita menelusuri semua elemen sampai ke N. Baru ketemu nih. Yang disebut best case apa? Cukup sekali aja misalnya di elemen ke pertama ya, kan kalau di array indeksnya 0, ini langsung sama dengan K. Ya sudah, best case, jadi waktunya pasti eksekusinya cepat. Sedangkan worst case-nya adalah jika inputnya itu berukuran N dan yang data yang kita cari ada yang paling terakhir, ada di logis paling terakhir. Jadi kan harus dijalankan satu, satu, satu. Nah ini tadi, ini yang disebut worst case efisiensi, di mana kondisi input yang diberikan itu pada kondisi terburuk, worst. Letaknya di paling akhir gitu, atau membutuhkan running time yang paling lama. Worst case efisiensi di sini dimaksud sebagai penanda ya, yang untuk menandai algoritma tersebut running paling lama ya, atau paling buruk untuk semua jenis input atau kondisi input yang dimasukkan, ya dia paling memakan waktu maksimum pada kondisi worst case. Gitu ya. Bagaimana penentuan? Ya kita bisa simulasikan saja inputnya seperti apa yang dimasukkan ke dalam basic operation sehingga dia menghasilkan worst case. Kenapa perlu worst case di sini? Di sini kita memastikan fungsi tadi ya, Cn, fungsi running time itu tidak mungkin ada kasus yang melebihi worst case-nya. Karena worst case itu udah yang paling buruk di suatu input instant. Maka jadi kita beri batas atas running time, yaitu pada kondisi worst case. Selanjutnya, best case efisiensi. Ini adalah lawan dari worst case. Kalau worst case tadi adalah kondisi input terburuk, misalnya kita mau cari nilai N dari nilai K pada N buah bilangan, di mana K itu terletak di paling akhir gitu. Nah ini worst case-nya kan di N. Kalau kita mau cari K. Sedangkan yang disebut best case, ya kebalikannya dari worst case, di mana ya elemennya itu ada di posisi pertama yang kita cari, K ada di sini pada best case. Maka sekali memasuki basic operation cukup dijalankan sekali, udah ketemu seperti itu ya.
Jadi, karena ini adalah lawannya best case adalah lawannya worst case, maka seberapa cepat ya? Di sini kan seberapa cepat algoritma itu dijalankan untuk semua kondisi input. Input yang mungkin ada dia paling cepat. Tadi best case dan worst case memberi batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu dia paling cepat dijalankan, running time-nya adalah pada kondisi best case, dan paling lambat di running time itu ada di kondisi worst case. Best case analysis ini kita lakukan dengan menentukan seperti apa sih input yang kondisinya ini best case. Jadi best case di sini bukan berarti inputnya kecil ya. Bisa aja inputnya 1000 bilangan. Nah, yang disebut ini tidak ada hubungannya dengan ukuran ya, bilangan. Dia bisa inputnya 1000. Yang disebut best case adalah ketika input yang kita cari atau solusinya itu ada di paling awal, seperti itu ya. Jadi, best case ini bisa dikatakan kondisi ideal, the most convenient, dan sangat jarang ya dalam situasi random kita mendapatkan sudah best case, begitu kan ya. Lalu penggunaan best case analysis pada sorting, misalnya insertion sort, misalkan kita disuruh mengurutkan bilangan random, tetapi bilangan random tersebut sudah dalam keadaan urut. Nah, ini kan basic operation-nya tidak perlu dikerjakan berulang-ulang, karena dia sudah urut. Sedangkan worst case-nya ya kebalikannya, apabila kita disuruh mengurutkan bilangan random, ternyata bilangan yang dimasukkan itu sudah dalam keadaan urut, tapi urut yang berlawanan. Kalau disuruh mengurutkan menaik, tapi input yang kita dapatkan adalah urut menurun, seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya, pertanyaan, pada kondisi apa input dikatakan worst dan best. Anda bisa membuktikan. Kalau ini sorting ya kasusnya ya. Input pada kondisi best apabila tidak banyak effort yang dilakukan ya. Contohnya pertukaran seperti ini kan best. Tapi apabila kali ini pertukarannya 1, kalau ini juga 1, 1. Nah ini contohnya, kalau kita punya 1 di sini, pada insertion sort kan kita harus letakkan in place ya, posisinya 1 di sini. Berapa kali geser ini? 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa dianggap worst case ya, ini kan 1, 2, 3, 4 kali geser. Sedangkan yang ini 1, 2, 3 cukup 3 kali. Jadi inilah ya, operasi yang ini yang worst case-nya ya. Sedangkan best case-nya yang cuma 1 kali aja. 1. Ini 3 best case. Jadi best case itu kondisi ya. 3-3-nya ini best case. Oke. Selanjutnya average case efisiensi. Di antara best case dan worst case ada yang namanya average. Average ini bukan berarti best case ditambah worst case dibagi 2, bukan seperti itu ya. Tetapi lebih kita melihat jika kondisi inputnya ini seimbang gitu ya, di tengah-tengah. Solusinya kalau ada di tengah, misalnya mau pencarian nilainya terletak di tengah, ini bagaimana? Bisa dikatakan pada average case ini dia mendekati worst case juga, tapi tidak selama worst case pasti, karena worst case kan batas atas. Jadi itu disebut average case. Pada real case sehari-hari yang kita dapatkan ya, karena best case tadi terlalu ideal, worst case ya itu apes banget dapat input gitu. Jadi yang kita dapatkan sehari-hari namanya average case. Jadi untuk menganalisis algoritma dengan average case efisiensi, kita akan membuat suatu asumsi tentunya ya. Asumsi dia terletak di antara best case dan worst case. Selanjutnya, average case pada sequential search. Dilakukan asumsi bahwa di sini ada probability pencarian P terletak di tengah-tengah di antara 0 sampai 1 ya, probability-nya. Lalu setiap elemen memiliki probabilitas yang sama sebagai first match. Dia bisa terletak di antara elemen pertama sampai elemen terakhir. Lalu jumlah key comparison, karena pada sequential search itu basic operation-nya adalah key comparison. Pada kasus searching ada 2 macam output, yaitu successful, ditemukan nilai atau key yang dicari, atau
kondisi yang kedua unsuccessful, yaitu tidak ditemukan key yang dicari. Nah, di sini pada kondisi successful, probabilitas matching di e-position itu adalah P per N ya. Probabilitas dibagi seluruh data. Di mana jumlah comparison, perbandingan adalah sebanyak I2 ya, jika dia ada di e-position. Pada kasus tidak sukses, jumlah comparison adalah sebanyak N kali. Karena kan kita tahu kita sudah sukses ketika kita sudah periksa semua sebanyak N kali matching gitu. Dengan probabilitas 1 min P karena tidak sukses ya. 1 itu adalah sukses, P itu tidak sukses. Lalu di sini bisa dihitung average case untuk sequential search di total saja untuk seluruh pencarian sehingga didapatkan CN-nya. Yang menjadi catatan di sini average case efficiency ini lebih susah dilakukan dibanding worst case maupun best case. Makanya biasanya analisis framework dilakukan terhadap best case dan worst case saja. Best case menjadi batas bawah yang paling cepat ya. Dan worst case menjadi batas atas. Paling lama suatu running time suatu algoritma dijalankan. Seperti itu. Jadi saya bisa menutup kuliah online kita dengan kesimpulan bahwa time complexity dan space complexity ini sama-sama bisa digunakan sebagai alat ukur efisiensi suatu algoritma. Di mana time efisiensi dilakukan perhitungan berapa banyak, berapa kali jumlah eksekusi basic operation, sedangkan space ini dilakukan dengan menghitung jumlah memori yang dikonsumsi untuk jalankan suatu algoritma. Kemudian yang kedua, efisiensi suatu algoritma bisa berbeda secara signifikan, walaupun ukuran inputnya sama. Ini bergantung pada aspek kedua, yaitu kondisi dari input ya. Karena kondisi yang berbeda akan membawa waktu eksekusi yang berbeda juga. Ada 3 kondisi, yaitu worst case, average case, dan best case. Selanjutnya, order of growth ini menjadi fokus kualitas suatu algoritma yang menyatakan running time-nya ya, jadi time efisiensi. Dan ini berkaitan dengan input size, di mana algoritma yang order of growth-nya lambat itu membutuhkan running time yang lebih cepat dibanding algoritma yang order of growth-nya tinggi. Demikian penjelasan materi dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.